Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat serta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Az yang masih memberikan pada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, namun semua nikmat tersebut akan menuntut dari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita pada subuh hari ini dengan menafsirkan dan mentadabburi surat Quraisy, di mana dalam surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kabilah atau kaum Quraisy terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, dan dituntut dari mereka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan li'ilafi Quraisy, untuk ilaf kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ilaf mereka yaitu perjalanan asyita, perjalanan di musim dingin, was-shaif, dan di musim panas. Dari ulama mufassirin kita menyebutkan beberapa makna daripada kata li'ilaf. Ya, kata yang pertama yaitu li'ilaf. Ini diawali huruf lam, li kemudian ilaf. Nah, apa maksud daripada huruf lam yang mengawali surah ini? Sebagian ulama mufassirin kita mengatakan bahwasanya huruf lam itu maknanya adalah sebagai bentuk eh, ta'lil, ya. Ya. Jadi bisa diartikan karena atau untuk. Nah, untuk ilafnya orang-orang Quraisy. Nah, sebagian mufassirin mengatakan lam di sini adalah untuk takjub, ya. Jadi artinya takjublah dengan ilaf daripada Quraisy. Ilaf sendiri juga ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama mufassirin kita. Ada yang mengatakan bahwasanya ilaf di sini artinya adalah dari kata i'tilaf yang artinya persatuan atau bersatunya dan berkumpulnya orang-orang Quraisy. Maka di sini katakan li'ilafi Quraisy, ya, demi untuk kebersamaan atau bersatunya orang-orang Quraisy. Nah, berarti kalau dikatakan dia adalah dari kata i'tilaf yang artinya bersatu dan berkumpul,
Maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama mufassirin kita bahwa surah ini ada kaitannya dengan surah yang sebelumnya. Di mana surah yang sebelumnya yang telah kita bahas juga sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil, kisah tentang tentara bergajah yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh Abraha pada saat itu untuk menghancurkan, ya, dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat jahat mereka dengan membinasakan mereka semua. Nah, setelah selesai, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu mereka semua ini, ya, para tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya, dengan dikirimkannya burung yang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong yang melemparkan batu kepada mereka sehingga mereka binasa seluruhnya. Maka semuanya itu Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah li'ilafi Quraisy. Semua Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah agar supaya orang-orang Quraisy ini, kabilah Quraisy ini tetap bersatu, tetap bersama di kota Mekah. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan Abraha ini mm, menghancurkan Ka'bah, ya, dan membuat penduduknya kocar-kacir dan terpencar, akhirnya orang-orang Quraisy ini mungkin akan meninggalkan kota Mekah. Karena kota Mekah ini sudah dihancurkan oleh Abraha dan sudah dikuasai, diduduki, ya, dan ya akan dibuat sebagaimana kehendaknya. Sehingga orang-orang Quraisy ini mungkin akan tersisih dan akhirnya mungkin terpencar ke seluruh negeri, meninggalkan kota Mekah. Atau mungkin ada di antara mereka yang tinggal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar supaya penduduk Mekah ini tetap bersatu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya orang-orang Quraisy ini tetap mereka bersama di kota Mekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat dari pasukan gajah tersebut. Maka liila fi Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah ini adalah liila fi Quraisy agar supaya orang-orang Quraisy ini bersatu. Mereka tetap bersama-sama dan tidak terpencar. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya maksud daripada ilaf di sini adalah dari kata ulfah atau ilf, ya, yang artinya menjadi sesuatu yang mudah dan nyaman, ya. Sesuatu yang sudah dirasa enak atau sudah dirasa eh, mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala liila fi Quraisy, ya, demi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan keluar dari negerinya, ya. Apakah perjalanan yang mereka sudah merasa familiar dan sudah merasa enak, nyaman? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Yaitu karena mereka sudah merasa terbiasa dan sudah merasa nyaman untuk rihlatash syita'i was-saif, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ya, perjalanan mereka, ya, orang-orang Quraisy ini adalah eh, di dua tempat, ya, tergantung daripada musim. Di musim dingin
rihlatash syita, di musim dingin mereka berangkat ke Yaman untuk berdagang ke sana. Ya, mereka berangkat ke Yaman untuk berdagang. Ya, di mana mereka di sana akan eh, menjual ya barang-barang yang mereka dapatkan dari negeri lain untuk mendapatkan makanan, ya mendapatkannya karena Mekah ini ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, biwadin ghairi dzi zar'in. Dia lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, artinya gersang. Sehingga mereka tidak terkenal sebagai orang yang bercocok tanam. Nah, mereka membutuhkan sumber-sumber makanan, dan sumber makanan ini berada di negeri-negeri yang lain. Maka di waktu di musim dingin mereka lakukan perjalanan ke Yaman ya untuk ya melakukan perdagangan dan mengambil atau transaksi membeli bahan-bahan makanan mereka di sana dan menjual barang-barang yang mereka miliki. Nah, kemudian rihla as-saifnya, perjalanan di musim panasnya itu adalah ke negeri Yaman. Maaf, ke Syam, ke negeri Syam. Ya, Syam sekarang ini ya masuk Syria, Yordania, Palestina. Ini semua adalah negeri Syam ya diistilahkan dengan negeri Syam. Nah, di musim dingin di musim panas mereka berangkat ke sana karena di musim panas negeri-negeri tersebut ya tetap dingin. Ya, di sana tetap dingin karena alamnya yang sangat hijau, pegunungan ya. Sehingga walaupun musim panas, namun di sana masih tetap terasa sejuk. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ini juga demi untuk perjalanan yang mereka rasa nyaman, enak, aman sampai ke dua negeri tersebut. Nah, dengan makna yang seperti ini juga sebagian ulama kita mengaitkan dengan kisah Al-Fil. Ya, kisah Al-Fil. Maka Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat daripada tentara gajah tersebut dan me, ya, membinasakan mereka, ya, membinasakan mereka agar supaya dunia, ya, penduduk bumi, penduduk dunia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk Mekah, sehingga ini menjadi warning ya, menjadi peringatan bagi penduduk negeri-negeri lain untuk hati-hati jangan sampai mengganggu orang-orang Mekah, karena ya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada penduduk bumi bahwa siapa yang ingin mengganggu ya Mekah ini maka Allah akan binasakan. Allah akan hancurkan. Sehingga dengan demikian mereka merasa aman dalam perjalanannya. Orang Quraisy ini merasa aman mau kemana saja, mau ke Yaman ya atau mau ke Syam, mereka aman. Ya, kenapa? Karena orang-orang ketika mengetahui bahwasanya mereka ini adalah penduduk Mekah, maka mereka akan menghormatinya. Mereka akan menghormatinya dan eh, apa merasa merasa memiliki haibah, ya, harismatik, sehingga mereka tidak berani mengganggunya. Kalau dikatakan wah ini penduduk Mekah maka dihormati, dibiarkan mereka aman dalam perjalanan. Padahal pada zaman dahulu ya masih terkenal perampokan, penyamun, ya. Orang-orang yang berjalan di padang pasir bisa saja akan dirampok, diambil barangnya, dibunuh. Namun orang-orang Mekah ini ketika mereka diketahui adalah penduduk Mekah maka tidak ada yang berani mengganggunya. Sehingga mereka merasa aman. Ya, ila fi rihlatasyita'i was-shaif.
Mereka merasa aman, mereka merasa tenang, familiar untuk melewati jalan-jalan menuju ke negeri Yaman maupun negeri Syam, pulang balik tidak ada yang ganggu. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan penduduk Mekah ini atau orang-orang Quraisy ini adalah nikmat yang Allah berikan pada kalian, bahwasanya Allah membinasakan Abraha dan eh, pasukannya yang ingin menyerang negeri kalian. Kemudian setelah itu kalian menjadi orang-orang yang terhormat kemanapun kalian pergi. Ini adalah merupakan nikmat sehingga kalian merasa aman kemanapun kalian pergi. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena nikmat tersebut, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan daripada al-bait ini, Rabbul Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah sebagai konsekuensi nikmat tersebut, yaitu kesyukuran terhadap nikmat. Dan bentuk kesyukuran yang tepat, yang benar terhadap nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Falyabudu. Ya, karena ibadah di sini adalah tauhid. Ibadah falyabudu ya artinya falyuwahhidu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kenapa Allah ingatkan lagi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang at'amahum min ju', ya, memberikan mereka makan dari lapar. Ya, ya maksudnya karena kekurangan bahan makanan disebabkan ya kondisi daripada kota Mekah yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Maka seandainya bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mati kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang bisa kalian dapatkan. Namun karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan kalian untuk berangkat ya ke Syam dan juga ke Yaman untuk membeli bahan-bahan makanan, dan juga sebaliknya penduduk-penduduk dunia ya penduduk-penduduk bumi pada berdatangan ke kota Mekah membawa berbagai macam barang-barang dagangan mereka termasuk makanan dan pakaian. Nah, maka ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', kemudian wa amanahum min khauf. Dan Allah memberikan mereka rasa aman dari takut, dari segala bentuk rasa ketakutan. Ya, takut dari kelaparan, takut dari peperangan, takut dari azab ya dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendapatkan nikmat tersebut. Maka konsekuensinya adalah falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah, beribadah kepada rabba hadzal bait, Tuhan daripada al-bait ini, itu Ka'bah. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan dua nikmat tersebut. Dan ini dihasilkan dari hasil perjalanan mereka. Ya, di mana perjalanan mereka ini amanahum min khauf. Menjadikan mereka aman dari rasa takut selama perjalanan. At'amahum min ju', karena dari hasil perjalanan itu mereka mendapatkan bahan-bahan makanan, buah-buahan, biji-bijian dari negeri-negeri lain. Bahkan juga dengan didatangkannya ya, sehingga terkadang mereka tidak perlu melakukan perjalanan karena orang-orang yang datang kepada mereka ya untuk mengunjungi Ka'bah
Ya, sebab manusia pada saat itu masih memiliki keyakinan untuk mengunjungi Ka'bah sebagai bentuk ritual mereka. Nah, mereka pun juga membawa makanan ke sana, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi penduduk kota Mekah ini rasa aman dan juga eh, tidak kelaparan. Ya. Nah, dua nikmat ini adalah di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak. Artinya ini hanya sebagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan mereka tentang dua nikmat ini agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berkumpulnya dua nikmat ini akan mengkondisikan mereka untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita lihat kalaupun ada rasa aman tetapi kelaparan, maka eh, tidak bisa maksimal melakukan ibadah. Begitu juga sebaliknya, walaupun bahan makanan banyak, ya, walaupun logistik penuh berlimpah, tetapi tidak aman, ya, tidak aman dari musuh, dari perampok, dari pembunuh, maka seorang pun juga tidak akan bisa beribadah dengan baik. Maka dengan dikumpulnya dua nikmat ini, maka memudahkan bagi seseorang untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ini adalah peringatan bagi bangsa Quraisy. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat, maka nikmat ini harus disyukuri, dan bentuk kesyukuran itu adalah faliya'budu, adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini adalah merupakan peringatan kepada seluruh bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kaum Quraisy sebagai sampel, sebagai contoh. Dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahwasanya, wahai seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat, maka syukurilah nikmat tersebut dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya dua nikmat yang sangat besar ini. Nikmat eh, rasa aman, ya. Nikmat rasa aman sehingga tidak ada peperangan, tidak ada ancaman-ancaman perampok, ya, tidak ada ancaman-ancaman kejahatan. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat makanan yang ada, yang cukup, bahkan mungkin berlimpah. Dan kita lihat hampir ya seluruh negeri memiliki dua nikmat tersebut. Maka mereka, sebagaimana kaum Quraisy dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dan seluruh umat manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak, kita semua dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya bentuk kesyukuran yang tepat dan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan hanya sekedar ucapan-ucapan, ya, dan bukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin justru menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ada sebagian orang, ya, mendapatkan misalnya suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kesembuhan, apakah itu mungkin dapat pekerjaan, dapat jabatan, telah menyelesaikan pendidikan atau apa saja, lalu mereka membuat suatu kegiatan acara yang mereka namakan syukuran. Lalu dalam acara syukuran itu ya dihadirkan misalnya apa namanya, kegiatan-kegiatan hiburan yang menjauhkan mereka dari Allah, ya, dengan menghadirkan misalnya penyanyi-penyanyi, musik-musik yang kemudian melalaikan mereka dari Allah.
dihadirkan makanan yang berlimpah, kemudian di sana terjadi banyak makanan yang terbuang, mubazir, berlebih-lebihan. Ketika datang panggilan sholat, sibuk dengan kegiatan tersebut, tidak menjawab dan memenuhi panggilan sholat, maka bentuk kesyukuran apa yang seperti ini? Ini malah bukan justru syukur nikmat. Jadi bukanlah syukuran, tetapi justru adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah falyabudu rabb hadzal bait. Kalau ingin bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, maka buktikan hal tersebut dengan falyabudu rabb hadzal bait. Buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada keluarga Daud alaihissalam, Daud, kemudian anak beliau Sulaiman dan keturunannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kerajaan dan kekuasaan bumi ini dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kalian begitu banyak kenikmatan-kenikmatan, i'malu, beramallah, beribadalah syukran sebagai bentuk kesyukuran. Ya, sebagai bentuk kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka nikmat-nikmat tersebut membutuhkan kesyukuran. Ya, menuntut dari kita syukur kepada pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur kita adalah dengan komitmen menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah hati kita dengan cinta, harapan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui nikmat-nikmat tersebut dari hati kita, kemudian ibadah dengan lisan kita dengan memperbanyak ucapan tahmid, takbir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memuja-muja Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat-sifatnya, dan bersyukur dengan anggota tubuh kita yaitu dengan menjalankan syariatnya, perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian yang bisa kita pelajari dan tadabburi pada pagi hari ini dari surat Quraisy, wallahu taala alam. Iya, baik. Alhamdulillah, itu tadi materi dari Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur dan tafsir Quran surah Quraisy. Untuk itu, kita lanjut kepada sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, ya baik itu bertanya secara langsung di room kita ini atau bertanya via chat ya di room atau bahkan di grup ya atau melalui admin. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Ya. Baik, baik ini set ada pertanyaan yang masuk. Datangnya dari Ibu Andi Iting. Apakah memberikan sedekah kepada yang berhak termasuk bagian dari kesyukuran? Mohon doa yang menandakan bahwa kita bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan, Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ya, jadi di antara bentuk kesyukuran kita adalah menggunakan nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kepada jalan yang telah disyariatkan. Ya, misalnya dengan kita mendapatkan nikmat harta, maka bentuk syukur kita terhadap harta ini ya setelah mengakui bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puji-pujian pada Allah atas nikmat tersebut, rasa syukur, ya, hamdalah. Kemudian menggunakan harta itu sebagaimana yang dihalalkan dalam syariat. Di antaranya adalah menunaikan hak-haknya, di mana di antara haknya adalah, zakat. Di antara haknya adalah dengan mengeluarkan zakatnya ketika, ketentuan zakat itu telah terpenuhi pada harta tersebut, ya. Kemudian kalaupun, kewajiban zakat itu belum terpenuhi, maka, dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dari sebagian harta kita tersebut. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan dalam harta mereka itu ada hak-hak bagi, as-sa'ili wal mahrum, bagi para peminta-minta dan orang yang miskin. Ya, maka, kita sisihkan sebagian harta kita tersebut ya untuk orang-orang yang membutuhkan, dari kalangan orang-orang yang fakir dan miskin. Demikian juga, kita menggunakan harta itu ya untuk hal-hal yang dihalalkan. Kita belanjakan dalam hal-hal yang dihalalkan. Misalnya menafkahi keluarga, menafkahi, orang tua, membelanjakan harta tersebut untuk kemudahan-kemudahan kita dalam hidup ini dan juga dalam ibadah, ya fasilitas-fasilitas ibadah kita misalnya. Dan dan ini juga yang sangat penting adalah ya menyimpan dari sebagian harta kita ini untuk akhirat kita dan kita titipkan di Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita ya dalam bentuk ya misalnya, wakaf, dalam bentuk memfasilitasi pendidikan, fasilitasi, sarana ibadah yang mana dia akan terus berkembang, ya pahalanya akan terus berjalan sampai, hari kiamat. Ya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang kalian simpan itu akan habis dan apa yang kalian titipkan di sisi Allah maka itulah yang akan tinggal dan akan abadi dan nantinya akan, dinikmati. Wallahu taala alam. Ya, ya, alhamdulillah. Baik. Eh, Ya, kalau kalau doa ya cukup banyak doa yang bisa kita ucapkan, ya paling tidak ya bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya setiap kali Rasulullah mendapatkan nikmat beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kita mengucapkan doa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, misalnya, eee, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya, atau doa-doa yang sejenis yang, menunjukkan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Wallahu taala alam. ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kedudukan seorang pedagang dalam Islam? Apakah memang ada penjelasan khusus terkait hal tersebut ketika memenuhi atau menjalani sesuai dengan syariat terkait profesi pedagang? Ya, Ustaz. Berkaitan dengan muamalah, eee, mata pencarian, maka ini adalah suatu hal yang halal pada hukum asalnya. Apapun
yang kita lakukan. Walaupun eh, perdagangan memang adalah di antara profesi yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya dengan catatan ketika menjalankan profesi itu adalah dia melakukan dengan jujur. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya faman sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ya, kalau pedagang ini ya dengan eh, apa namanya dengan orang lain bersikap jujur ya dalam perdagangannya, dia jujur menjelaskan tentang barang dagangannya, tidak ada tipu-tipu di dalamnya ya, tidak ada mengelabui ya barang yang bukan impor dia katakan impor misalnya, barang yang sudah lama dikatakan baru. Ya, selama fa'in sadaqa wa bayyana, dia jujur dalam jual belinya, wa bayyana, dan dia jelaskan kalau memang ada cacat, dia jelaskan kalau memang barang ini adalah barang yang kualitasnya bagus, dia jelaskan kualitasnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkahan dalam perdagangannya tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam perdagangan. Maka perdagangan ini adalah termasuk di antara profesi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang yang melakukannya ini senantiasa berlaku jujur, dan Rasulullah SAW telah pernah melakukan hal tersebut, dan ini menjadi contoh ya bagi umatnya dalam melakukan perdagangan di mana beliau jujur dalam berdagang. Kemudian di antara hal-hal yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi seorang pedagang ini adalah rahimallahu mura'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Ya, Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati seorang pedagang yang jika dia menjual, dia jual dengan samhan, artinya dengan eh, toleransi. Ya. Ini dan toleransi ketika dia lihat orang ini butuh dan dia tidak bisa membayar dengan full, ya, lalu menawar, ya ketika dia tawar ya tidak terlalu pelit, ya tidak terlalu pelit. Ya, dan ketika misalnya orang tersebut tidak eh, apa namanya bisa membelinya dan mungkin dia merasa ini belum menutupi modal, ketika dia tolak dengan cara yang baik. Dia tolak dengan cara yang lemah lembut. Ya tidak mengatakan ya biar di mana kau beli itu tidak kau dapat seperti begitu ya, misalnya, atau kata-kata yang kurang. Jadi dia samhan idza ba'a samhan idza ishtara, ya mudah ya dalam berinteraksi, ya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu pelit ya dalam dalam jual belinya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan juga keberkahan. Kemudian juga ya harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan, khususnya dalam masalah transaksi, menghindari transaksi-transaksi yang terlarang. Ya, apakah itu mengandung gharar, artinya penipuan atau merugikan orang lain, atau mengandung riba, ya, atau mengandung khida atau penipuan, maka ini harus dihindari. Dan transaksi-transaksi yang terlarang ini harus diketahui. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya tidak boleh ada yang masuk berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang telah memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi. Agar supaya apa? Agar supaya tidak terjatuh dalam transaksi yang terlarang. Oleh karena itu ya patut bahkan wajib bagi orang yang berdagang untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan agar supaya perdagangannya ini bersih dari pelanggaran-pelanggaran, dan dengan demikian insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Allah taala. Iya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya.
Tanya dari Bapak Hermanto. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat. Saat ini saya sedang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial sebagai sukarelawan yang yang disponsori oleh perusahaan Yagaying The Group. Tugas kami ini menyalurkan bantuan beasiswa kepada anak yang tidak mampu. Namun di tengah perjalanan, kami kemudian diminta juga berpartisipasi di dalam kegiatan investasi dalam bidang smart energy. Dan ini ada aplikasinya. Dengan jumlah tertentu, dengan hasil tertentu pula. Investasi awal ini sebesar $80 dengan durasi 48 jam. Kemudian dari investasi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 0,91%. Kira-kira keuntungan tersebut tidak tergolong dengan riba, Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, Eh, iya, Ustadz. Ya berkaitan dengan bentuk investasi ini ya tentu perlu kita mengetahui skemanya ya, bagaimana eh, apa namanya konsepnya dan prosesnya. Nah, karena yang perlu diperhatikan pertama adalah bentuk transaksinya. Ya, apakah itu bentuk transaksi yang sifatnya mudharabah, mudharabah dalam artian kita memberikan modal, kemudian pihak kedua ini memutar dan apa namanya, mengusahakan modal itu sehingga mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan itu dibagi ya sesuai dengan kesepakatan, ya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu yang pertama, kita perlu mengetahui jenis jenis transaksi tersebut apa, apakah dia karena akan berbeda nanti khawatirnya dia sifatnya adalah pinjaman kemudian berbunga. Nah, itu berbeda dengan mudharabah, dan mudharabah ini ada ketentuannya. Eh, yang kedua adalah bidang usaha yang digeluti atau dilaksanakan, itu pun juga kita harus ketahui bahwasanya bidang usaha tersebut adalah bidang usaha yang jelas dan halal. Ya, jadi kita sebagai investor tidak boleh mengatakan yang penting saya simpan uang saya ya terserah mau apa usahanya ya. Kita harus ketahui karena jangan sampai usaha itu adalah usaha yang tidak halal. Jangan sampai usaha itu bertentangan dengan syariat. Ya. Maka harus ada juga kejelasan bentuk daripada usaha ya atau unit usaha yang digeluti oleh oleh pengelola dana tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu penjelasan dulu, kejelasan ini agak untuk bisa kita berikan hukum yang tepat eh, dalam bentuk apa namanya bentuk usaha tadi atau bentuk investasi tadi. Walaupun secara umum ya perlu kita ingatkan, walaupun secara umum banyak dari investasi tersebut yang mana dia adalah ya mungkin investasi bodong dan abal-abal ya. Eh, atau di dalamnya terdapat ya kebanyakannya ya investasi seperti ini yang melalui internet ini kebanyakannya adalah investasi yang bentuknya adalah money game ya, di mana di dalam terdapat unsur-unsur riba dan juga perjudian. Nah, oleh karena itu eh, ya perlu hati-hati dengan bentuk-bentuk transaksi seperti ini. Kemudian untuk hukumnya secara jelas ya kami belum bisa berikan hukumnya karena perlu kita melihat dulu bagaimana yaitu tadi apa bentuk transaksinya atau apa bentuk kerjasamanya di situ. Kemudian unit usahanya apa yang digeluti ya sehingga dari situ baru bisa kita berikan pandangan dan hukumnya. Wallahu taala alam. Iya, baik, Ustadz. Mungkin masih ada tambahan dari peserta sekalian atau
dari penanya tadi yang berkenaan dengan eh, investasi. Iya, baik. Jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Jika sudah tidak ada, ya insya Allah kita cukupkan untuk sesi ini. Ya, sebelum kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan closing statement-nya, kami tidak lupa untuk memberikan informasi kepada peserta, ya, berkenaan dengan eh, peluang atau kesempatan, ya, untuk mendukung eh, pembangunan dapur pesantren gratis Darul Quran wal Hadith yang merupakan pesantren binaan daripada Yayasan Jazratul Quran Indonesia. Ya, pesantren ini beralamatkan di daerah Moncong Loyolapara, Maros, dekat dengan Waduk Antang Nipa-Nipa, Makassar. Ya, dan saat ini di lokasi pondok ini sedang melakukan pembangunan dapur untuk keperluan para santri-santri kita untuk bisa mengolah makanannya dengan baik, dan juga tentu saja insya Allah akan dipergunakan untuk fasilitas pembelajaran santri-santri kita. Untuk itu bagi peserta yang ingin berpartisipasi, ya, untuk bersedekah jariah dalam pengerjaan atap dapur, ini bisa di di apa? Ini bisa diberikan, ya, berapapun daripada sedekah kita, insya Allah akan menjadi pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan itu bisa berupa dana ataukah bahan materi langsung. Apalagi lokasi pesantren ini sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari kita di Makassar atau Maros. Ya, mungkin seperti itu. Kami persilakan kepada ustaz kita untuk memberikan uh, closing statementnya di di pertemuan kita. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, para akhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita begitu banyak dan tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita dan kita tidak akan mampu untuk membayar semua nikmat-nikmat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita tidak bayar tetapi kita mensyukurinya, dan bentuk kesyukuran ini ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi ya dengan hati kita, yaitu dengan cara mengakuinya, meng ya mengakuinya bahwasanya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan lisan kita dengan banyak memuji dan bersyukur kepadanya, dan anggota tubuh kita dengan menjalankan syariatnya. Maka inilah bukti kesyukuran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita, baik yang kita, sadari maupun yang kita tidak sadari. Wallahu taala a'lam. Ya, baik, alhamdulillah. Dengan berikutnya sesi tanya jawab dan juga kalau dalam statement dari Ustadz kita, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian pertemuan kita di program Quran Day pada hari ini. Kepada Ustadz ya telah memberikan nasihatnya, ilmunya kepada kita. Eh, Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan juga senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk insya Allah senantiasa membersamai kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kepada peserta yang telah bergabung di room kita, ya kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan atas kesempatan dan kesediaannya. Insya Allah semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam program yang sama tentunya, untuk kemudian kita bisa senantiasa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bukan.